lift your voice. Glorify Thy name, the mighty one. Glorify Thy name, Almighty God. Glorify Thy name. With one voice, with one heart. Oh yeah, 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 yeah. Glorify Thy name. We honor you. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Belong to you. Mighty God, come on. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Belong to you. Mari sembah, sembah Dia. Layak, layak dipuji. Raja di atas segala raja. Tuhan yang memberita. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang ajaib. Let your glory fill your temple, Lord. Restore our heart. Revive our heart. Kompa papa sate. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Belong to you. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Belong to you. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, yes Lord, menyucikan hati dan pikiranku. Oh, menjadikan berkat kehidupan kekal. Engkau menjadikan setiap kami menjadi kesayangan-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Akan kesayangan-Mu, yes firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku.
Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, menyembah Tuhan, karena Engkau yang maha baik, karena Engkau adalah Allah yang hidup, karena Engkau mengizinkan kami yang tidak berharga Tuhan, tetapi Engkau menganggap kami berharga. Bahkan Engkau mau berkorban bagi kami ya Tuhan. Kami boleh mengalami kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Bahkan kami diberikan keselamatan yang kami tidak layak. Tuhan, biarlah Engkau menerima, Engkau berkenan atas penyembahan kami. Biarlah sebentar lagi Tuhan, kami mau memberikan hati kami, memberikan telinga kami, memberikan pikiran kami ya Tuhan. Untuk kami mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah penyembahan kami tidak berhenti di mulut saja pada saat ini Tuhan. Biarlah penyembahan kami boleh terus Tuhan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami Tuhan sungguh boleh menjadi berkat Tuhan. Hidup kami boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami. Berkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Dengan roh yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap daripada kami Tuhan. Karena Engkau yang mengenal hati kami masing-masing. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Dan kami percaya firman Tuhan yang hidup. Yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami ini. Dan kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan luar biasa. Dengan penyembahan, dengan puji-pujian yang telah kita naikkan bersama. Nah, di malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar 30 menit ke depan. Tidak lama ya Bapak Ibu. Baik, tema untuk di malam hari ini adalah blessed to be a blessing ya. Blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Kita mungkin sering ya dengar kata-kata ini. Bahkan mungkin kita sendiri pakai kata-kata ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin yang masih muda-muda suka main di Instagram mungkin ya. Terus suka ada stiker atau apa tuh ada blessed to be a blessing. Biasanya bicara apa? Diberkati untuk menjadi berkat ya. Biasanya orang itu suka kata-kata itu. Tetapi hanya berhenti hanya diberkati. Orang kalau diberkati itu biasanya senang. Berkat itu bicara hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengenakan. Tetapi bagian kedua untuk menjadi berkat itu seringkali dilupakan. Orang pakai kata-kata diberkati untuk menjadi berkat biasanya apa? Kalau baru mendapatkan promosi mungkin. Kalau baru mendapatkan suatu opportunity baru di dalam bisnis. Kalau baru mendapatkan kesembuhan. Kalau baru mendapatkan hal-hal yang menyenangkan di dunia ini. Langsung pakai blessed to be a blessing. Kita lupa ada kata lain di belakangnya, yaitu untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata-kata ini sebenarnya ada di dalam firman Tuhan. Malam ini saya mau ajak Bapak Ibu belajar bersama-sama apa artinya menerima berkat dan apa artinya menjadi berkat. Mari saya ajak Bapak Ibu bersama-sama kita mau membaca dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai 9. Kita baca bersama. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Kalau kita hanya berhenti dengan berkat itu kita kaitkan dengan hal-hal yang material, hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat mungkin keuangan, kesuksesan, kesehatan. Apakah kita bisa tetap menjadi berkat saat kita nggak punya semua itu? Hari-hari ini ekonomi semakin susah. Apakah kita bisa tetap menjadi berkat? Kalau ada dari kita divonis sakit yang parah, apakah kita bisa tetap menjadi berkat? Kalau keadaan baik-baik aja, kita bisa jadi berkat.
Kita bisa sumbang besar untuk kemarin mungkin pembangunan gereja, ada event besar di gereja, kita bisa sumbang besar. Kalau keadaan tidak memungkinkan, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Berkat itu lebih dari apa yang bisa kita lihat. Berkat itu lebih daripada hal-hal materi. Berkat itu lebih daripada kesehatan. Berkat itu lebih daripada mungkin keluarga yang utuh, hubungan yang utuh, punya suami, punya istri, punya anak. Banyak kita tidak mempunyai itu, tetapi firman Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi berkat. Bahkan kita disebut dipanggil untuk menjadi berkat. Ada satu hal yang menarik, mungkin kita boleh baca kembali ayat yang tadi yang ke-9 ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita lihat di dalam versi bahasa Inggrisnya ya. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. Garis bawahi kata-kata inherit ya Bapak Ibu ya. Inherit. Artinya apa? Mewarisi. Kalau warisan itu apakah itu hasil kerja keras kita? Bukan ya. Bapak Ibu di sini ada yang mungkin pernah mendapatkan warisan pada saat orang tua mungkin sudah tidak ada. Biasanya meninggalkan sesuatu untuk anak-anaknya. Entah itu rumah, entah itu perusahaan, entah itu harta benda, deposito dan lain sebagainya. Warisan adalah sesuatu yang diberikan oleh orang tua kepada kita yang kita tidak punya andil atas hal itu. Pada saat firman Tuhan berkata kita akan menerima, mewarisi suatu berkat. Berkat apa? Berkat yang kita tidak punya andil, berkat yang kita tidak punya jerih payah. Pada saat orang tua kita mewarisi sebuah rumah, apakah saat itu kita ikut sumbang dalam pembangunan rumah itu saat kita masih kecil? Saya rasa tidak. Apakah saat itu kita ikut mandorin pembangunan rumah tersebut? Saya rasa juga tidak. Itu adalah jerih payah orang tua kita yang diberikan kepada kita menurut kerelaan hati orang tua kita. Begitu juga dengan Tuhan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan wariskan kepada kita, itu adalah murni hak Tuhan. Tidak ada hak kita sebetulnya di situ, tetapi karena kemurahan Tuhan, Dia memberikan berkat itu kepada kita. Berkat apa yang dimaksud? Kita mau lihat lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan, kita katakan sama-sama, keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, yang diwariskan kepada kita itu berbicara tentang keselamatan Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat lagi ayat yang tadi, ayat yang keempat. Saya suka baca Alkitab ini kayak main puzzle Bapak Ibu ya. Saya encourage Bapak Ibu tuh, ayo dibaca Alkitabnya, jangan jadi hiasan di rumah. Sayang menuhin tempat. Kita baca ya ayat yang keempat itu, tapi di dalam versi bahasa Inggrisnya ya. Oke. And into an inheritance that can never perish. Mendapat bagian itu juga sama dikatakan inheritance, warisan. Sama yang tadi di dalam 1 Petrus 3 dengan 1 Petrus 1 itu sama. Jadi keselamatan itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah berkat terbesar yang dapat Tuhan berikan kepada kita. Kita tadi menaikkan pujian. WL begitu luar biasa sampai bersimpuh. Mungkin ada yang menangis. Pernahkah terfikir, siapakah saya bisa mengenal Allah yang hidup, Allah yang sungguh? Begitu banyak orang mencari Tuhan. Begitu banyak orang mau kenal Tuhan yang sejati. Tetapi kenapa kita yang dipilih Tuhan? Bapak Ibu, kita gak bisa mencapai Tuhan. Kita gak bisa mau kenal Tuhan.
Tuhan yang menyatakan diri kepada kita. Kenapa kita yang dipilih Tuhan? Kenapa bukan orang lain? Apa hebatnya saya dibanding orang lain? Itu harus menjadi pertanyaan bagi kita. Itulah kemurahan Tuhan bagi kita. Karena tidak setiap orang mendapatkan kasih karunia. Itulah yang disebut anugerah. Itu adalah berkat. Berkat terbesar adalah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan melalui pengorbanannya, melalui kebangkitannya, sehingga kita di sini boleh disebut anak-anak Allah. Amin. Keselamatan yang kita miliki adalah anugerah Allah. Tidak ada andil kita, tidak ada jeripayah kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan ada seorang pun yang menyombongkan dirinya. Kalau kita sebagai orang Kristen, gak perlu kita sombong. Gak ada andil kita. Kalau bukan Tuhan yang menyediakan bagi kita, menyelamatkan kita, kita akan menjadi jiwa-jiwa yang malang yang akan binasa. Berapa banyak dari kita mungkin datang dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin hanya kita sendiri yang diberikan anugerah percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah anugerah tersebut. Kenapa orang lain walaupun kita katakan, kita ajak ke gereja, kita injili tetap mengeraskan hati tidak percaya? Karena mereka belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka belum mengalami kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Di malam hari ini kita yang sudah dipanggil untuk menerima berkat. Tuhan juga berkata kita juga dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat sekali lagi bukan cuma bicara uang, bukan cuma bicara tenaga, bukan cuma bicara apa yang kita punya, tetapi lebih dari itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita mungkin sering mendengar, saya harus jadi berkat, saya harus jadi berkat. Tapi gimana? Wujud nyatanya seperti apa? Seperti saya tadi katakan, kalau saat keadaan kita mengizinkan, kita mungkin bisa membantu orang lain dengan keuangan kita. Mungkin kita dengan gampang gak mikir, oh ya saya bisa memberkati orang ini, saya bisa menolong orang ini, saya bisa ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saat keadaan tidak baik-baik saja, saat kita tidak punya semua itu, bagaimana kita mau menjadi berkat bagi orang lain? Itu pertanyaannya, itu PR-nya yang harus kita selesaikan. Malam hari ini Tuhan memberikan jawabannya bagi kita. Baik, kita lihat kembali di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9 ya. Kita baca pelan-pelan. Saya mau ajak Bapak Ibu baca pelan-pelan kata per kata. Karena di dalam firman Tuhan itu setiap kata, bahkan setiap titik itu punya arti, ya. Jadi kalau kita baca jangan cuma set cepat, tapi kita resapi, kita pelajari pelan-pelan. Baik, ayat yang ke-8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dimulai dengan kata dan akhirnya. Kita masih di ayat 8 ya. Nah, penyayang ini artinya tuh lebih dalam Bapak Ibu ya. Artinya ini adalah suatu perasaan yang berasal dari dalam, inward. Bahkan dituliskan itu berbicara itu seperti usus ya, kalau nggak salah, organ dalam. Berarti di dalam, nggak kelihatan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang penyayang, itu kita lakukan sungguh-sungguh, ya. Nggak cuman kalau ada orang baik sama kita, iya say gitu ya, nanti orang yang lewat mukanya mulai mencong-mencong biasanya gitu kan, kasih kode tuh seperti itu. Enggak seperti itu. Sungguh-sungguh menjadi orang yang penyayang. Itulah kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita ya. Orang yang penyayang juga orang yang punya belas kasihan. Ya, bukan orang yang keji, bukan orang yang kejam. Seringkali walaupun kita tuh seorang Kristen, sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami kasih Tuhan, hati kita tuh kadang kok bisa keras sama orang lain. Gak mau mengampuni. Sedangkan kita menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan. Kita menerima pengampunan Tuhan. Kenapa gak mau mengampuni sesama kita? Lalu kemudian dikatakan rendah hati ya, rendah hati. Di sini rendah hati ini bisa diterjemahkan juga menjadi polite atau sopan, bersikap hormat, juga bersikap ramah dan baik hati ya. Mempunyai sikap yang baik itu adalah salah satu cara kita juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-9. Dikatakan
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Kata memberkati di sini itu artinya adalah berbicara hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini konsepnya terbalik dengan konsep dunia, ya. Gembala kita berapa kali mengajarkan, juga dikatakan kemarin Pak Tanto ya, bahwa Alkitab ini konsep, firman Tuhan ini konsep, baru menjadi kenyataan apabila kita melakukannya. Amin. Nah, di sini dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Saat kita mungkin dicaci, saat kita mungkin difitnah, tetaplah berkata yang baik tentang orang itu. Tetaplah berdoa bagi dia, supaya mungkin dia yang jahat kepada kita, dia yang mungkin sudah melontarkan fitnahan kepada kita, dia pun boleh diubahkan hatinya oleh Tuhan. Dia pun boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita pun juga boleh berdoa supaya hati kita juga dibalut oleh Tuhan. Sehingga saat kita mendengar perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan hati kita tidak terluka. Tetapi kita punya rasa kasih, punya rasa belas kasihan terhadap orang tersebut. Amin. Baik Bapak Ibu, surat ini sebetulnya luar biasa ya. Dituliskan oleh Rasul Petrus. Dituliskan pada saat menjelang persekusi atau penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero pada saat itu. Kaisar Nero terkenal sangat kejam. Dia betul-betul menyiksa, bahkan membakar orang-orang Kristen pada saat itu. Dan surat Rasul Petrus ini ditujukan pada jemaat Kristen yang saat itu mereka hidup di dalam tekanan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang hidup di dalam kemabukan, di dalam pesta pora, di dalam percabulan, di mana mereka harus tetap hidup kudus, mereka harus tetap hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Oleh orang-orang di sekeliling mereka, orang-orang Kristen ini dianggap orang-orang yang aneh, dianggap orang-orang yang dikatakan membenci manusia, karena tidak mau turut di dalam apa yang mereka kerjakan. Bahkan orang-orang Kristen pada saat itu disamakan dengan pencuri dan pembunuh. Surat ini ditulis tepat sebelum penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero kepada orang-orang Kristen. Apa yang mereka miliki? Mereka hidup di tengah tekanan, mereka hidup di tengah penganiayaan, tetapi firman Tuhan berkata, tetaplah menjadi berkat. Karena engkau telah dipanggil untuk menerima berkat. Saat itu mungkin kondisi kita sama. Saat ini mungkin kita seperti itu. Kita dalam keadaan yang sulit, kita di dalam pergumulan. Tetapi Tuhan tetap mau kita menjadi berkat. Mungkin saat ini kita hidup di dalam tekanan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami fitnah dari orang lain. Tetaplah menjadi berkat. Karena berkat bukan hanya bicara tentang materi, tetapi berkat bicara tentang sesuatu yang lebih dari itu. Berkat berbicara tentang sesuatu yang baik. Berkat berbicara tentang Tuhan sendiri. Berkat berbicara tentang kata yang baik, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Kita sudah menerima firman yang hidup. Biarlah firman Tuhan pun kita bagikan kepada orang lain. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan hidup kita. Saat kita hidup melakukan kehendak Tuhan, saat kita mau hidup melakukan firman Tuhan, disitulah hidup kita telah menjadi berkat. Kata berkat, eulogia atau eulogeo, berarti perkataan yang baik, firman yang baik. Kalau kita mau menjadi pelaku firman, kita disitulah menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah pergumulan kita, tetaplah bersaksi tentang Kristus. Minyak zaitun atau minuman anggur itu tidak akan menghasilkan minyak atau airnya kalau tidak melalui pemerasan. Ditekan, diperas sehingga keluar sesuatu yang beneficial, yang berharga bagi orang lain, yang berarti punya makna bagi orang lain. Kalau saat ini Tuhan mengizinkan tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Tuhan mungkin mengizinkan ketidakadilan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kesulitan, sakit penyakit, kemalangan, kehilangan dalam hidup kita.
biarlah itu merupakan proses agar kita menghasilkan sesuatu yang berharga, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Tanpa tempaan hidup, tanpa kesulitan hidup, karakter Kristus tidak mungkin muncul. Saat kita mengalami kesulitan, kita berteriak kepada Tuhan. Saat kita sedang diproses Tuhan, Tuhan melatih kita untuk bersabar mengalami semua itu. Tuhan melatih kita untuk berharap hanya kepada Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan kita. Kita buka ayat yang terakhir dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Tuhan mau kita tetap tekun memikul salib, sama seperti Tuhan memikul salibnya. Sudah dicambuk, babak belur, tidak makan, tidak minum, bahkan sampai terjatuh. Dia tetap tekun memikul salibnya. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Tuhan bisa saja tinggalin aja salibnya, gak usah. Tetapi Dia lakukan karena Dia mengasihi kita. Tadi WL bertanya, sebagaimana besar kita mengasihi Tuhan? Apakah hanya sebatas menyanyi? Apakah sebatas menangis saat kita menyembah Tuhan? Seberapa besar kita mengasihi Tuhan? Tuhan gak perlu pujian, tangisan, air mata. Kalau hidup kita di luar masih tidak mencerminkan takut akan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kita masih mengeraskan hati kita tidak mau mengampuni. Kalau kita tidak mau penundukan diri. Percuma air mata kita, percuma puji-pujian kita kalau hati kita tidak dekat dengan Tuhan. Sama Bapak Ibu seperti yang ditanyakan. Ambil waktu sejenak. Tanya kepada diri kita, seberapa kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mau tetap tekun memikul salib kita? Saat keadaan gak baik-baik saja? Saat kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, saat kita mungkin sedang sakit, saat kita mungkin sedang bangkrut, maukah kita tetap mengasihi Tuhan? Saat kita sedang difitnah, maukah kita tetap mengasihi orang itu? Saat kita diperlakukan dengan jahat mungkin, dengan tidak adil, maukah kita mengampuni orang itu? Seberapa besar kita mengasihi Tuhan? Nyatakan kasih kita dengan tekun memikul salib. Dengan tekun melakukan firman Tuhan. Orang yang tekun melakukan firman Tuhan, Tuhan menyediakan sukacita bagi kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau boleh menyatakan diri-Mu kepada kami. Sehingga kami boleh mendapatkan warisan keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah kami tidak menyombongkan diri kami Tuhan, karena kami telah menjadi orang yang ditebus, yang hidup di dalam kemerdekaan dalam kasih Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh dengan tekun memikul salib kami, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami yang telah dipanggil untuk menerima berkat, kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang hadir di tempat ini, Tuhan menjamah hati kami semua, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan kami. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang maha besar, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Biarlah kiranya kasih-Mu Tuhan boleh juga kami bagikan kepada orang-orang lain. Orang-orang yang justru kami pikir tidak layak menerima belas kasihan kami. Tetapi kami adalah sama seperti mereka. Jiwa-jiwa yang terhilang. Tetapi Engkau mengasihi kami Tuhan. Berbelas kasihan kepada kami. Berikan hati-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Sehingga saat kami berjumpa dengan orang-orang yang mungkin tidak baik terhadap kami. Kami boleh memberkati mereka. Kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan.
Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami percaya firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Mengubahkan setiap hidup kami, setiap hati kami. Kami dikuatkan, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa, kami mau berdoa bersyafaat untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami yang Kau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap persembahan daripada jemaat dan umat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mau menerima setiap persembahan perpuluhan kami, sebagaimana persembahan Habel bukan Kain. Tuhan memberkati pekerjaan, rumah tangga, studi, daripada setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, sampai ke anak cucu mereka. Diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu engkau dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Untuk menjemput gereja dan umatnya. Yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga. Serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan. Dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala berkobar-kobar. Di dalam kasih semula kekudusan kebenaran. Sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.